Istilah halqah mungkin masih asing di telinga sebagian kaum muslim, tetapi bagi mereka yang sering ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mungkin sudah tidak asing lagi. Halqah adalah kelompok kajian yang dipimpin seorang syekh. Kajiannya pun bisa bermacam-macam, mulai dari menghafal Al-Quran, qiraah, tahfiz, hadis, sirah, fikih, nahwu, balaghah, maupun yang lain. Semuanya diselenggarakan di masjid, baik dalam kelompok besar maupun kecil. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, halqah seperti ini masih bertahan hingga sekarang, meski mungkin ada sedikit perbedaan. Jika dulu di era khilafah, ada halqah dari berbagai mazhab, yang tersisa tinggal mazhab yang direstui oleh pemerintah. Dulu di Masjidil Haram misalnya, ada halqah Imam Abu Hanifah, halqah Imam Maliki, halqah Imam Syafi'i, dan halqah Imam Ahmad. Tapi kini, itu tidak ada lagi. Beberapa masjid yang menjadi pusat halqah di era khilafah adalah satu Masjid Al-Amawi di Damaskus. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Di dalamnya terdapat berbagai halqah. Di sana tersedia halqah berbagai mazhab. Untuk mazhab Maliki ada ruangan tersendiri. Untuk mazhab Syafi'i juga mazhab yang lain tersedia ruangan tersendiri. Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi mempunyai halqah khusus di masjid ini. Orang dari berbagai penjuru dunia datang ke masjid ini untuk mengikuti halqah beliau dalam bidang hadis. Di sini semua bidang keilmuan ada halqahnya tersendiri, seperti ilmu bahasa, sastra, ilmu hisab, falak, dan lain-lain. Yang kedua, Masjid Amr bin As. Masjid ini terletak di Fustat, Mesir. Di masjid bahkan ada lebih dari 40 halqah. Masjid ini bahkan telah menjadi pusat kajian dan diskusi. Halqah Imam Syafi'i juga ada di sini. Halqah ini terus berkembang. Hingga abad keempat Hijriah jumlahnya mencapai 110 halqah. Sebagiannya dikhususkan untuk kaum wanita. Setelah seseorang mendapatkan ijazah dari gurunya, dia baru diizinkan untuk menuliskan dan meriwayatkan dari gurunya. Ketiga, Masjid Al-Azhar di Mesir. Masjid Al-Azhar ini pembangunannya selesai pada tahun 361 Hijriah, menjadi pusat bagi para penuntut ilmu dari berbagai negeri kaum muslim untuk belajar di sana. Para khalifah di zamannya kemudian mendirikan Badan Wakaf Al-Azhar. Khalifah juga yang menentukan para masyaikh di berbagai bidang ilmu keilmuan dan mempunyai ketenaran luar biasa. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas Universitas Al-Azhar. Di sini para penuntut ilmu mendapatkan berbagai fasilitas. Karena itu mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Menurut Al-Muqrizi, jumlah mereka pada tahun 808 Hijriah atau 1425 Masehi mencapai 750.000 orang. Masjid dan Universitas Al-Azhar hingga sekarang masih ada. Dari sini lahir banyak ulama hebat yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Keempat, Masjid Zaitunah, Tunisia. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Bani Umayyah. Pendiri Masjid Zaitunah ini adalah Amir Ubaidillah bin Habab, Amir Afrika sebelum Hisham bin Abdul Malik. Bangunannya diperluas tahun 250 Hijriah atau 864 Masehi yang dilakukan oleh Ziyadatullah bin Aghlab di era Daulah Al-Ghalib. Masjid ini bahkan menyediakan berbagai halqah dalam berbagai bidang keilmuan. Di sini ada halqah Abdurrahman bin Ziyad Al-Ma'afiri, seorang pemuka ahli hadis, Abu Sa'id Sahnun At-Tanuki, Al-Maziri, dan lain-lain bisa ditemukan halqahnya di sini. Mereka yang datang ke sini pun berasal dari berbagai penjuru dunia. Ada yang belajar hadis, tafsir, fikih, bahasa, dan sebagainya. Al-Khoshaishi menggambarkan masjid ini dipenuhi dengan berbagai bidang ilmu, baik akliyah maupun nakliyah, juga ilmu tentang maqasid dan wasail. Di perpustakaannya terdapat 100.000 jilid buku. Yang kelima, Masjid Qorawain. Masjid ini dibangun di kota Fas, Maroko di era Idrisiyah, tahun 245 Hijriah atau 859 Masehi. Kemudian diperluas di era Amir Ahmad bin Abu Bakar Az-Zanati. Pada permulaan abad ke-6 Hijriah, perluasan dan penambahannya telah selesai, sehingga menjadi masjid yang tersohor. Masjid ini juga mempunyai keistimewaan secara ilmiah. Mereka yang datang ke sini dari berbagai penjuru dunia. Di sini para penuntut ilmu mendapatkan bantuan dari hasil pengelolaan harta wakaf, subsidi negara, dan bantuan dari para dermawan. Bahkan yang belajar di sini bukan hanya dari dunia Islam,
tetapi dari Eropa juga datang ke sini, seperti Uskup Jaribiri yang kemudian menjadi pastor Romawi dengan nama Sylvester tahun 1930 Masehi atau 999 Hijriah, pernah menimba dan belajar di Universitas Qarawiyyin setelah lulus dari Universitas Cordoba.